Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yaitu query lanjutan 3. Yang pertama yaitu apakah tujuan pembelajaran dari query lanjutan 3 ini, yaitu yang pertama, mengenal ekspresi scalar subquery, memahami korelasi subquery, yang ketiga, menggunakan operator eksis dan not eksis, dan yang terakhir adalah penggunaan klausa with. Ekspresi scalar subquery. Ekspresi scalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Scalar subquery dapat digunakan dalam yang pertama, kondisi dan ekspresi sebagai bagian dari perintah decode dan case. Yang kedua adalah semua klausa dari select statement kecuali group by. Berikut ini merupakan contoh penggunaan scalar subquery dengan ekspresi case, yaitu select employee ID last name, penggunaan case when department ID, dan di dalam case ini terdapat subquery yaitu select department ID from departments where location ID sama dengan 1800. Kemudian yaitu penggunaan subquery dengan order, yaitu select from penggunaan order by. Di dalam order by terdapat sebuah subquery. Yang selanjutnya yaitu korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk proses baris berbaris. Masing-masing subquery dieksekusi setelah setiap baris setelah query paling luar. Suatu query dapat disebut sebagai berkorelasi dengan subquery ketika kedua query dalam dan query luar saling bergantung. Dapat digambarkan melalui gambar bagian di samping, yaitu ambil, jalankan, dan gunakan. Proses korelasi dimulai dengan mengambil baris dari outer query, kemudian inner query dijalankan dengan menggunakan nilai baris kandidat. Kemudian nilai dari inner query digunakan untuk melakukan kualifikasi atau mendiskualifikasi basis kandidat. Sedangkan sintaks dari penulisan korelasi subquery adalah outer, dan di sini terdapat sebuah outer. Sintaks di samping subquery mereference suatu kolom dari sebuah tabel dalam parent atau outer query. Contoh penggunaan korelasi subquery. Yang pertama yaitu subquery untuk mendapatkan data semua pegawai yang memiliki gaji lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempatnya bekerja, yaitu di dalam subquery menggunakan perintah avg yaitu salary, kemudian dibandingkan dengan where salary lebih besar daripada inti hasil dari subquery. Yang kedua adalah misal isi dari kolom nama departemen yang didapatkan dari tabel departments dengan menggunakan korelasi update, yaitu dengan menggunakan perintah update. Dan di dalam selanjutnya adalah set. Di dalam set terdapat sebuah subquery. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi update dengan sintaks yang seperti pada gambar di samping ini, delete, from, where, dan dilanjutkan dengan subquery. Berikut ini contoh penggunaan korelasi delete untuk menghapus baris-baris dari data employees yang juga terdapat pada tabel employee history, yaitu delete from employees dengan menggunakan alias e, kemudian where. Di dalam where terdapat subquery di mana subquery-nya yaitu select employee ID from employee history where employee ID sama dengan employee.employee ID. Selanjutnya yaitu penggunaan operator eksis dan not eksis.
Penggunaan operator eksis dan not eksis digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka yang pertama, pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika ditemukan, maka kondisi false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Berikut ini merupakan contoh penggunaan operator eksis untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan, di mana dalam SQL biasa yaitu select from where menggunakan kata eksis, kemudian select x from employees where manager ID sama dengan author employee ID, sehingga dapat menghasilkan seperti gambar bagan di bawah. Kemudian yaitu dilanjutkan dengan not eksis, yaitu berikut merupakan contoh penggunaan operator not eksis untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Dapat digambarkan melalui sintaks di bawah ini, yaitu where not eksis, sehingga dapat menunjukkan hasil yaitu departemen ID, departemen name, dimana dengan value 190 dengan departemen name contracting. Dan sekian dari pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.